Halo, selamat datang di Summit Climb. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya kita mengupload video ke YouTube. Saya yakin banyak di antara teman-teman yang sudah bisa mengupload video ke YouTube. Tapi di video ini saya khusus menunjukkan teori dasar bagaimana kita mengupload video yang benar ke YouTube supaya penontonnya banyak, supaya jumlah subscriber kita bertambah. Jadi ini hanya teori dasar yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Memang pada prakteknya nanti pasti akan berbeda ya, agak sulit untuk kita lakukan. Tapi ini adalah teori dasarnya. Dan sewaktu saya menunjukkan video ini bukan berarti saya seorang yang pro, yang sudah ahli atau master gitu ya. Tidak. Tapi ini adalah teori dasar yang mungkin banyak belum diketahui oleh teman-teman. Nah, bagaimana caranya saya akan tunjukkan sebentar lagi. Saya yakin banyak di antara teman-teman saat ini tahu ya, kalau hampir semua orang ya belakangan ini mulai membuat video dan menguploadnya ke YouTube. Pasti ada banyak tujuan ya, ada yang untuk promosi produknya, untuk mempromosikan jasanya, misalnya membuat website atau membuat logo atau jasa konsultasi apalah gitu ya. Ada banyak tujuan. Tapi yang tujuan utama adalah kebanyakan dari mereka itu adalah untuk menghasilkan uang dari YouTube dengan mengikuti program YouTube Partner gitu ya. Jadi menghasilkan uang dari iklan-iklan yang ditampilkan dari video yang kita upload. Selain itu, kalau jumlah subscribernya banyak, view-nya banyak gitu ya, itu ada pendapatan lain. Misalnya ada endorse atau kita melakukan review produk dengan menempatkan link affiliate ya, affiliate produk. Nanti kalau ada orang yang ngeklik link itu, kita mendapat komisi kalau dia memang nanti akhirnya beli produknya. Biasanya kalau saya ingin mengupload video dan orang-orang lain ya, biasanya mereka akan menyiapkan beberapa hal ya. Di sini judul videonya ya. Jadi judul videonya apa yang harus disiapkan. Kemudian nanti isi deskripsinya. Supaya nggak bingung, saya akan tunjukkan langsung di sini ya. Jadi untuk mengupload video ke YouTube, di sini nanti ada tombol create ya. Mungkin teman-teman bingung gitu ya. Ini ada metrik-metrik apa ini gitu ya, angka-angka apa ini. Jadi ini adalah extension ya, atau bahasa mudahnya mungkin seperti plugin gitu ya. Karena saya masang extension to body, jadi dia muncul di atas channel yang kita klik. Jadi di sini saya mengklik channel My Bali Food, ini channel istri saya. Nanti dia akan muncul total videonya berapa gitu ya. Terus di sini metrik-metriknya ini, kemudian view-nya berapa, itu akan muncul. Kemudian kata kunci yang digunakan untuk channel ini apa saja. Nah, itu muncul di sini ya. Jadi buat teman-teman pasti bingung ya, kok ada keyword seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, saya akan tunjukkan. Nah, sebelum mengupload, jadi ya kita harus setting ini dulu. Biasanya saya ya, kita klik ke YouTube Studio dulu ya di sini. Ini saya buka new tab. Nah, teman-teman bebas ya, bisa menggunakan dari aplikasi handphone atau dari komputer. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan komputer. Jadi buat teman-teman yang menggunakan aplikasi di handphone, nanti modenya dirubah aja ke tampilan desktop gitu ya, ke tampilan PC gitu ya, desktop. Nah, nanti tampilannya sama seperti tampilan saya ini. Nah, kemudian habis itu adalah kita pergi ke setting di sini ya, di bagian bawah. Nah, di sini. Nah, ini ada keyword inspector, kompetitor dan lainnya. Menu-menu tambahan ini juga extension atau plugin yang saya install, namanya Vidic. Nah, nanti itu ada video sendiri ya. Nah, di sini kita klik setting dulu ya. Nanti akan muncul menu pop-up seperti ini ya. Nah, kita klik channel, kemudian nanti di channel di sini kan teman-teman isi ya, di bagian basic information-nya itu country-nya silahkan isi sesuai dengan tempat kalian tinggal. Kalau kalian tinggalnya di Somalia, isi Somalia gitu ya. Kalau tinggalnya di Pakistan, isi Pakistan gitu ya. Kebetulan saya tinggalnya di negara yang sangat indah, Indonesia, jadi saya mengisi Indonesia. Kemudian di sini keywordnya, nah ini. Jadi nanti teman-teman isi aja gitu ya keywordnya ini. Boleh diisi di notepad dulu gitu ya. Di notepad misalnya seperti ini. Ya, nanti kalian isi. Misalnya
channel kalian tentang apa gitu ya. Jadi nggak harus banyak ya. Boleh isi 1 sampai 3 gitu ya. Atau seperti saya di sini ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Gitu. Jadi saya ini mengisi 14 ya, 14 keyword atau tag sama aja ya. Nah, boleh nggak ini nggak diisi? Boleh gitu ya. Ada banyak juga channel-channel yang berkembang nggak mengisi ini gitu. Tapi lebih bagus ini adalah diisi karena YouTube membuat kolom kotak ini supaya kita mengisinya gitu ya. Tapi kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah, di sini isi sesuai dengan target atau niche atau tema video atau channel kalian ya. Jadi channelnya temanya tentang apa? Karena channel istri saya adalah tentang masakan, jadi isinya tentang masakan. Nah, jangan lupa untuk mengisi brand keyword kalian atau channel kalian ya. Di sini kan channel istrinya namanya My Bali Food. Jadi saya isi My Bali Food gitu ya. Jadi begini. Misalnya My Bali Food gitu ya. Ini nama channelnya. Kemudian kasih koma, spasi, kemudian My Bali Food yang tidak tanpa koma ini saya. Punya kalian bebas ya. Kemudian misalnya resep masakan gitu ya. Kemudian belajar masak gitu ya. Belajar masak gitu. Nah, seperti itu nanti ini di-copy, kemudian dipaste di sini ya. Dipaste. Ini juga bisa. Misalnya kalian mau tulis di sini langsung juga bisa ya. Misalnya di sini apa misalnya oncom misalnya gitu ya. Oncom ini koma. Nah, kasih koma dia langsung jadi seperti ini masuk ya. Ini saya hapus dulu karena saya nggak perlu. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk masukkan keyword di sini dengan mengetik langsung itu tinggal ketik aja misalnya oncom, koma, dah dia langsung masuk seperti itu. Oke, kemudian nanti save gitu ya. Nah, ini harus kalian isi. Kemudian apalagi yang perlu di setting gitu ya. Upload default. Nah, ini sebetulnya bisa diisi tapi saya untuk saat ini nggak saya isi dulu ya. Ini saya isinya bagian tag aja gitu ya. Ini tag ini adalah sama seperti di bagian channel ini. Kita mau mentarget kata kunci apa gitu ya. Kita ingin meranking untuk video apa gitu ya. Jadi ini default tagnya. Tagnya bisa kita isi yang sama seperti dengan yang di channel. Tapi nanti pada saat upload video ini bisa dikurangi ya. Yang ini misalnya kita masak hari ini tentang kue pancong gitu ya. Nanti ditambahin gitu ya. Cara membuat kue pancong, resep kue pancong gitu ya. Nanti ditambahin. Terus kalau misalnya kepenuhan gitu ya, nanti bisa dihapus-hapus gitu ya pada saat upload video. Nah, nanti saya tunjukkan. Jadi tagnya ini diisi yang sama, jadi pengulangan gitu ya. Karena kita ingin memberitahu YouTube bahwa kita mentarget kata kunci ini. Video kita atau channel kita itu tentang resep masakan atau belajar memasak gitu ya. Nah, itu bagian yang harus diisi, kemudian klik save kalau sudah ya. Kemudian yang lainnya ini saya biasanya biarkan gitu ya, default. Kemudian di sini standar lisensinya biarkan saja gitu ya. Kemudian ininya juga biarkan secara default gitu ya. Kemudian apalagi ya, kategorinya nanti kita biarkan secara ini nggak ada saya setting-setting gitu ya. Kemudian yang lainnya ini sebentar saya lihat dulu. Ini saya nggak ada isi-isi yang lain gitu ya. Cuma itu aja. Kemudian ya kategorinya ini bisa kalian isi sesuai dengan keinginan kalian ya. Misalnya people and blog gitu ya. Kebanyakan people and blog. Tapi kalau video atau channel kalian tentang how to gitu ya, ya pilih di sini ya. Misalnya tentang apa gitu. How to and style misalnya gitu ya. Jadi nanti secara default waktu kita upload video nanti dia akan muncul gitu ya. Nah, di sini kita sudah mengisi ini ya. Nanti kita akan lihat pada saat kita mengupload video ini akan muncul secara otomatis. Oke, ini saya close ya, gitu ya. Ntar dulu, saya lihat dulu. Nah, ini sudah. Oke, di save seperti itu. Nah, kemudian untuk uploadnya ya, kita bisa masuk dari sini ya. Kalau dari halaman depan kita bisa klik YouTube Studio. Atau kita juga bisa klik yang di sini ya, yang create ini, yang gambar icon kamera ini. Klik di sini, kemudian upload video, gitu ya. Atau kita juga bisa dari dalam sini. Klik, kemudian YouTube Studio nanti masuk ke sini, ya, masuk ke dalam sini nanti sama aja ya. Di sini ada create, ya. Create, upload video sama aja ya. Jadi terserah kalian sukanya dari mana, gitu ya. Dari mana-mana aja boleh. Kita coba dari sini ya.
upload video. Nah, nanti dia akan muncul ya menu pop-up seperti ini gitu ya. Nah, videonya kita siapkan gitu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu video di sini ya. Resep cilok gitu ya. Nah, ini resep cilok, cara membuat cilok empuk gitu ya. Ini hanya contoh saja. Jadi nanti kalian bisa klik seperti ini. Nanti cari filenya di mana gitu ya. Misalnya di D gitu. Di D misalnya resep cilok gitu ya. Nah, di sini misalnya seperti ini. Ini juga bisa, kemudian kita klik open. Kemudian di drag and drop juga bisa ya. Drag and drop itu apa? Seperti ini. Jadi misalnya kita cari filenya di Explorer kita, kemudian ini kita geser ke sini ya. Terus kita lepas, kita letakkan seperti itu. Saya biasanya caranya seperti itu. Tapi bisa juga seperti ini. Kita cari nanti filenya di mana gitu ya. Oke, sekarang saya drag and drop aja di sini. Ini resep ciloknya. Coba saya tes dulu ya, biar nggak salah. Oke, ini sudah benar. Oke, sudah benar. Kemudian ini saya drag and drop, saya lepas di sini ya. Nah, dia akan langsung mengupload videonya ke dalam YouTube. Nah, di sini saya mau tunjukkan ya. Ada bagian yang tadi sudah kita setting, dia akan muncul di bawah sini. Nah, di sini biasanya kalau kalian scroll ke bawah gini ya, kalian scroll ke bawah, kemudian ada more option ya. More option. Nah, ini tag-nya muncul secara otomatis karena tadi sudah kita setting ya. Jadi dia muncul secara otomatis. Tag ini bisa saya katakan seperti keyword gitu ya. Nah, saya menggunakan bahasa yang lebih mudah atau kata kunci yang ingin kita target untuk video yang kita upload ini. Nah, jadi ini ya. Nah, mungkin di tampilan kalian beda ya. Di sini ada TubeBuddy, icon TubeBuddy, kemudian di sini ada icon Vidiq. Ini karena saya install extension. Jadi jangan perhatikan ini dulu. Saya ingin kalian fokus bagaimana cara mengupload video. Nah, pastikan kalian mengisi title ya. Title-nya ini sesuai dengan video yang kalian buat. Kalian ingin meranking untuk video apa gitu ya. Nah, di sini saya ingin meranking untuk video cilok gitu ya. Nah, kemudian masukkan kata kuncinya misalnya resep cilok, cara membuat cilok empuk gitu ya. Jadi harus sesuai dengan video yang kita buat gitu ya. Ini saya spasi dulu seperti ini. Nah, kemudian description ya. Ini banyak yang saya perhatikan teman-teman tidak mengisi kolom atau kotak deskripsi ini. Memang boleh kita tidak mengisi kotak deskripsi ini, tapi sebaiknya kita isi karena ada banyak manfaat. Misalnya kita mengikuti program affiliate di Tokopedia atau di Shopee gitu ya, kita ingin mempromosikan produk A di Shopee, kemudian link jualannya kita taruh di sini. Ketika ada orang mengklik, nanti misalnya dia akan diarahkan ke Shopee, nanti dia akan diarahkan ke Shopee, kemudian kalau dia beli, kita dapat komisi gitu ya. Atau di sini kita bisa juga isi dengan resep gitu ya, karena video masakan istri saya tentang resep, jadi kita isi tentang resep. Dan masukkan kata kunci yang ingin kita target. Karena di sini saya ingin mentarget untuk resep cilok, jadi di sini nanti deskripsinya harus ada kata resep cilok atau cara membuat cilok gitu ya. Nah, biasanya saya sudah siapkan gitu ya. Jadi waktu saya sudah buat video, saya mengetikkan resepnya gitu ya, resepnya, bahan-bahannya, kemudian cara memasak gitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan lagu gitu ya, katakanlah kita menggunakan lagu yang free copyright, kalau memang itu harus mencantumkan si pembuatnya, kita harus cantumkan kredit misalnya gitu ya, siapa nama artisnya, cantum di sini kalau ada linknya gitu ya. Jadi pastikan untuk lagu kalian harus benar-benar pastikan apakah itu kita boleh mencantumkan, maksud saya apakah kita boleh tidak mencantumkan link atau siapa penyanyinya, atau kita harus ya, itu harus diperhatikan karena kalau enggak nanti kita kena copyright. Supaya aman, gunakan lagu-lagu yang ada di YouTube gitu ya. Lagu-lagu yang ada di YouTube. Nanti saya akan tunjukkan lagunya seperti yang bagaimana gitu ya. Nah, ini saya sudah isi seperti ini gitu ya. Nah, ini istri saya yang mengisi, jadi saya mengajari dia di sana. Kemudian keywordnya, kata kunci, nah, ya. Kata kunci yang harus ditarget gunakan. Di sini dia ketikkan cilok, kemudian koma, spasi, resep cilok, koma, spasi gitu ya. Terus gitu ya. Terus harus ada brand keyword. Maksudnya itu channel kita misalnya tentang My Bali Food gitu ya, namanya My Bali Food. Di sini ada ya My Bali Food. Nih, perhatikan di sini ada My Bali Food, kemudian My Bali Food ya tanpa spasi, kemudian di sini ada keyword-keyword yang
default ya, yang akan secara otomatis ingin saya target. Jadi selalu ada di setiap video yang saya upload gitu ya. Kalau nanti misalnya nggak muat ya boleh dikurangi satu-satu, pilih salah satu yang mana gitu ya. Nah ini ada masakan Nusantara, resep, Indonesian food resep, Indonesian food, masakan sederhana, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat ini nanti di pause videonya, kemudian lihat apa saja istri saya buat kata kuncinya gitu ya. Kemudian di sini ada cara memasak, kemudian bahan-bahannya. Kenapa ini harus dimasukkan gitu ya? Terserah, kalau kalian tidak mau masukkan ya terserah gitu. Kan tujuan kalian supaya, channel saya supaya biar banyak subscribernya gitu ya. Biar banyak view-nya. Bayangin kalau orang menonton video kalian gitu ya. Menonton video kalian tapi misalnya tentang resep gitu ya. Dan kebanyakan kan orang ingin habis nonton video, mereka akan lihat resepnya di bawah deskripsi videonya itu. Kalau deskripsi videonya nggak ada resepnya, atau resepnya dibuatnya nanggung gitu ya, cuma begini sedikit gitu ya, nggak banyak gitu, itu orang akan malas skip gitu ya. Malas channel ini resepnya cuma di video aja gitu, di deskripsinya nggak ada gitu ya, di kotak deskripsinya. Siapa tahu seperti itu ya, kan sayang ya. Jadinya dia besok-besok nggak mau datang lagi, nggak mau nonton di video kita atau di channel kita gitu. Sebaiknya diisi. Kita mengisi ini untuk menghindari hal itu. Mungkin ada yang bertanya, artis gimana nih, nggak pernah ngisi gitu ya. Itu beda ya, karena mereka sudah terkenal. Bahkan judulnya mau dibikin ngawur gitu, mau dibikin apapun ya, mereka tetap ramai karena mereka sudah terkenal ya. Personal branding mereka itu udah kuat gitu. Nah, kita ini siapa? Jadi kalau kita bukan siapa-siapa ya caranya seperti ini gitu ya. Nah, nanti kalian bisa lihat ya di website Summit Climb di bawah di sini ya. Nanti scroll ke bawah, nanti ada bagaimana cara meranking video YouTube ya. Nanti kalian bisa baca di sini ya, apa saja itu ya. Ada langkah-langkahnya. Oke, kita kembali lagi di sini ya. Nah, di sini saya akan isi ya bagian kolom bawahnya di sini. Dari sini ya sampai ke bagian kredit ya. Kredit. Sebetulnya kredit YouTube Audio Library ini nggak perlu diisi. Tapi saya menghargai gitu ya, karena saya sudah mendapatkan lagu gratis dari YouTube gitu ya. Jadi ya nggak diisi juga nggak apa-apa. Tapi saya ingin menghargai YouTube gitu. Jadi saya kasih kreditnya, songnya itu dari YouTube gitu ya. Kemudian masukkan juga di sini follow kalau kalian punya akun yang lain gitu ya, akun sosial media yang lain seperti Facebook, Instagram, itu dicantumin aja gitu ya. Oke, ini saya copy ya, klik kanan, copy atau Ctrl C gitu ya, pakai shortcut. Kita kembali ke sini, kemudian ini kita isi ya, kita isi, kemudian paste di sini, klik kanan, paste gitu ya. Nah udah, kemudian ini kita perbaiki sedikit gitu ya, ini biar nanti waktu dibacanya enak gitu ya. Mesin komputer saya suaranya besar sekali karena komputer lama ya. Oke, ini diisi, kemudian sebentar ini saya kasih spasi dulu ya. Nah, hashtag itu bisa diisi ya, isinya 3 aja. Nah, ini saya siapkan hashtag untuk di Instagram. Ini saya hapus ya hashtagnya. Jadi di sini saya ngisi cuma 3 ya. Nanti kalian bisa lihat di sini ada hashtag yang saya isi. Mana dia? Nah, di sini ya, ini hashtagnya. Cara membuat cilok, resep cilok, cilok bumbu kacang gitu ya. Itu 3, karena nanti yang di atas video itu akan muncul ya. Nanti kalian bisa lihat di mana ya, di sini. Oh, bukan di yang ini ya. YouTube hashtag ini ya. Nah, ini. Nanti kalian bisa klik di website Summit Climb, cari tentang YouTube hashtag. Nah, di sini ya. Sebentar. Nah, nanti dia akan muncul di atas di sini ya, di bagian atas. Nah, ini di atas judul kita. Oke, itu sudah. Ini masih 70-80% ya. Kemudian apalagi yang diisi adalah bagian ini ya. Playlist ya. Kita masukin playlistnya. Di sini baru satu saya bikin, tapi nanti ada playlist lain, kategori-kategori lain, misalnya masakan Sunda, masakan Padang, masakan Manado, masakan Batak gitu ya. Ini disesuaikan dengan konten atau tema channel kalian ya. Kalau temanya tentang review laptop misalnya gitu ya, nanti isi sesuai dengan kategorinya. Boleh nggak mengisi playlist atau nggak membuat playlist? Boleh gitu. Tapi dengan mengisi playlist nanti ada keuntungannya. Kalian bisa baca ya di website Summit Climb nanti ya. Ini belajar memasak, klik down ya, selesai. Kemudian di sini baca ya, di sini ini kita klik di sini ya. No, it's not made for kid gitu ya. Nanti kalian bisa baca kenapa keterangannya ini. Ini memang dibuat
bisa ditonton untuk anak-anak, tapi memasak bukan untuk mereka gitu ya. Itu aman untuk anak. Kemudian di sini centang yang ini, saya biasanya ini. Tapi kalau konten kalian memang tentang sesuatu dan itu harus mengklik yang bagian ini, ya harus kalian sesuaikan gitu ya. Jadi ini disesuaikan dengan konten video kalian ya. Kemudian di sini saya lewatin gitu ya, tag-nya ini ya. Nah, bagian tag. Nah, ini ya, bagian tag itu adalah bagian yang di sini. Ini sudah saya siapkan. Keyword ya. Ini sama ya, ini. Nah, ini. Nah, ini ya, ini sama. Jadi nanti tinggal tambahin aja. Sekarang video kalian tentang apa? Resep cilok. Ketik aja di sini resep cilok. Tapi kalau mau manual juga bisa ya. Kayak ini misalnya. Nah, ini keyword atau kata kunci yang tentang video ini ya. Nah, di sini sampai di sini ini adalah kata kunci untuk video yang sedang saya mau upload ini. Kemudian yang di sini adalah kata kunci yang selalu maaf ya, tersedak. Nah, di sini adalah kata kunci yang selalu akan muncul secara default di bagian sini ya, tag ini gitu. Supaya nanti channel kita, channel halaman depan channel YouTube kita itu juga bisa meranking gitu ya. Oke, ini saya copy dulu semuanya. Saya copy semuanya, Ctrl C. Nah, itu ya. Nah, ini kan banyak nih ya. Banyak nih gitu. Kita hanya boleh mengisi 500 ini ya, tapi ini ada 537. Kebanyakan malih gitu ya. Nah, hapus saja kata kunci default di bagian defaultnya yang kira-kira ingin kalian hapus gitu ya. Ini bukan tentang kue misalnya gitu ya, atau ini misalnya kuenya bisa dihilangin gitu ya. Nah, ini kan ini salah nih, ini arah ini ya. Jadi kalian harus pastikan ngetiknya yang benar ya. Ini kan ada yang salah nih ya, berarti nanti diperbaiki gitu ya. Ini saya mau kuenya ini bisa dihilangin, sederhana sehari-hari gitu ya, misalnya Indonesian food gitu ya. Tadi kan cara membuat cilok gitu ya, cara buat cilok bumbu kacang gitu ya, kasih koma, masuk tadi ya, sudah gitu ya. Sudah, kemudian pada bagian ini ya, kategorinya ini saya pilih how to and style gitu ya. Kemudian yang lainnya saya biarkan secara default. Kemudian hal lain yang juga perlu kita perhatikan di sini adalah thumbnail ya, isi thumbnail. Nah, biasanya saya sudah menyiapkan thumbnail ya, bebas kalian buatnya ya. Kalian buatnya itu bebas. Saya biasanya pakai Photoshop gitu ya. Thumbnailnya ini kita siapkan, kita upload di sini ya. Kita upload. Ini saya sudah cari di sini My Bali Food. Kemudian, nah di sini ya, cilok, mana dia cilok? Cilok, ini videonya agak panjang ya. Nah, ini dia resep cara membuat cilok. Nah, itu sudah ya di sini. Kalian juga bisa, kalau misalnya biarin deh pakai yang default gitu ya, dari yang muncul di sini nanti, itu boleh gitu ya. Boleh kalian pilih salah satu nanti yang muncul di sini. Tapi kalau mau upload ya yang dibuat secara sesuai dengan keinginan kalian ya terserah gitu ya. Nah, ini saya biasanya buatnya pakai Photoshop di sini ya, ada Photoshop. Nanti ada video khusus di channel Summit Climb, itu kalian bisa cari aja cara membuat thumbnail, itu ada di sana ya. Nah, ini kalau mau ganti ya ini tinggal ini aja, klik change atau download, terserah kalian ya. Nah, itu sudah. Kemudian di sini sudah finish ya prosesnya. Jadi sekali lagi saya ingin mengulang di sini, title-nya masukkan sesuai dengan video yang kalian buat dan ingin kalian rankingkan gitu ya. Kemudian di sini isi ya, bagian kolom deskripsi, kalau itu video tentang masakan, isi sesuai dengan tentang masakan ya. Misalnya ada penjelasannya sedikit, terus kemudian resepnya ya, di sini bahan-bahannya kalian isi. Kemudian hashtag juga ya, hashtagnya isi 3-4 gitu ya, hashtag yang populer yang banyak digunakan oleh video di pesaing kalian gitu ya. Kemudian apalagi pada bagian ini thumbnail harus diisi ya, boleh buat sendiri atau boleh juga yang ada tampil di sini. Kemudian playlistnya kalian bisa buat ya, nanti kalau misalnya mau buat di sini tinggal new playlist, ketik kemudian tambahkan gitu ya. Nah, ini saya down aja. Kemudian di sini pastikan kalau videonya itu memang tidak cocok untuk kalian, centang ini ya, biasanya kebanyakan centang ini. Kemudian nanti
Kalau ini nggak muncul gitu ya, diklik aja, kemudian ini diklik di sini ya. Nah, ini adalah settingan yang saya lakukan. Kemudian masuk ke bagian tag ya. Nanti ada, kalau nggak muncul, klik aja more gitu ya. Itu. Nah, isi bagian sini. Tagnya ini harus diisi, karena ini adalah yang akan menunjukkan kepada YouTube bahwa kita punya video ini dan kita ingin meranking dengan kata kunci ini. Dan video kita tentang ini gitu ya. Jadi ini disesuaikan dengan video yang kalian buat. Ini harus diisi. Boleh nggak diisi? Boleh. Banyak juga channel-channel yang lain yang nggak diisi gitu ya. Tapi ini adalah teori dasar yang harus kita lakukan. Kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi kalau melakukan ini, ada harapan untuk bisa cepat dilihat oleh penonton yang mencari dengan kata kunci yang mereka cari. Kan kalau kita misalnya mau memperbaiki radio gitu kan, cara memperbaiki antena radio kan kita ngetik gitu kan. Nah, ini fungsinya. Kita masukin di sini ya kata kunci itu. Jadi ini harus dimasukin. Kalau enggak ya nanti bingung juga ya. Video kita nggak muncul di pencarian YouTube dan juga Google gitu ya. Nah, ini sudah ya. Ini sudah, kemudian kita klik next gitu ya. Klik next. Kemudian pada bagian ini kalau video kalian masih baru ada 1 gitu ya, kalian nggak bisa mengisi ini. Tapi kalau sudah ada 2, 3, 4, dan seterusnya, kalian bisa mengisi ini. Nah, bagian pertama, ini ya, end screen, bagian akhir video, ini adalah di bagian akhir video. Kalau kalian menonton video, pas mau ending terakhirnya gitu ya, itu kan suka ada thumbnail gitu ya, muncul. Nah, itu adalah bagian ini yang kita isi. Klik tambahkan di sini ya. Nah, ini, pilih kalian bebas. Ini bisa diganti-ganti ya, misalnya seperti ini, ya. Ini, terus di sini ada ini ya, video, edit gitu ya. Misalnya video yang mana nih yang jumlah tayangannya sedikit, saya mau orang nonton itu aja deh gitu ya. Misalnya seperti itu gitu ya. Misalnya oh ini tentang ini aja nih, tentang misalnya cara membuat apa ya di sini. Misalnya ini deh misalnya ya, yang dikit-dikit nih, cumi-cumi kuah gitu ya. Terus kalau mau tambah tinggal ini aja, klik elemen, tambah video atau playlist. Kalau video tambah di sini dia akan muncul gitu ya. Ini tinggal delete aja kalau nggak mau gitu ya. Nah, delete. Nah, ini video best for penonton gitu ya. Atau mau dibikin 4 juga boleh, bebas ya. Terserah kalian. Ini kita klik save kalau sudah. Kemudian dia akan kembali ke bagian ini. Nah, dicentang gini ya. Kemudian add card gitu ya. Nah, di sini bagian add card-nya juga kita tambahkan di sini. Add card itu yang muncul di bagian atas di sini ya. Nah, ini bisa digeser di bagian pertama atau di bagian kedua. Di bagian pertama, kita tambahkan video gitu ya. Misalnya, tentang apa nih misalnya gitu ya. Oh, saya mau orang nonton video saya yang masih sedikit nih tentang ayam goreng hot and crispy misalnya gitu. Terus ini kita geser lagi, tambahkan di sini misalnya gitu ya. Di bagian sini, ya. Ini kan sudah nih, kursornya kita taruh sini. Tambahkan lagi card gitu ya. Video. Nah, cari lagi misalnya tentang apa misalnya gitu ya. Oh, tentang ini deh gitu ya. Nah, jadi ada 2 ya, nanti akan muncul di atas seperti ini ya. Nah, ini gitu ya, sambal kacang. Jadi misalnya kita putar dulu nih di sini misalnya gitu ya. Dan setelah ciloknya matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Kemudian, oh iya, di video ini saya tidak akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat bumbu saus kacangnya ya. Itu ada di video yang terpisah. Silahkan cek di akhir video atau link yang ada di atas. Nah, istri saya mengatakan bahwa di video ini, kan dia bikin cilok nih. Cilok kan harus ada bumbunya. Nah, dia bilang, karena dia sudah membuat video sebelumnya, dia bilang, di video ini saya nggak tunjukin resep cara membuat sambal bumbu kacangnya ya, itu ada di video lain. Nah, itu bisa kita tandain di sini ya. Tandain, kemudian ini kita edit misalnya gitu ya. Misalnya di sini kita buang dulu nih, gitu ya. Nah, di sinilah gitu ya, tadi dia bilang. Kemudian tambahkan card gitu ya, video gitu ya. Nah, cari sambal kacang mana nih? Sambal kacang otak-otak nih udah ada ya di sini ya. Nah, ini
cetik gitu ya. Jadi sesuai. Jadi sewaktu dia lari di sini ya, sewaktu di sini nih. Oh iya, di video ini saya tidak akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat bumbu saus kacangnya ya. Itu ada di video yang terpisah. Silahkan cek di akhir video. Nah, dia muncul di atas sini ya. Nah, itu. Jadi dia muncul di bagian atas. Kalau sudah, klik save gitu ya. Nah, sudah selesai ya. Jadi ini kita sudah mengisi bagian itu. Tujuannya apa sih mengisi ini? Kita ingin kalau di end screen itu, setelah orang menonton di video akhir kita sudah berakhir nih, kita ingin berharap supaya dia itu menonton video kita yang lain gitu ya, supaya view-nya bertambah. Nah, gitu caranya. Kemudian add card ini kan yang muncul di atas video itu ya. Kita mau dia juga menonton video kita yang lain gitu ya. Jadi itu tujuannya mengisi bagian ini. Oke, kita klik next, sudah ya. Kemudian nah di sini ya. Nah, pada bagian ini kita klik public ya. Maksudnya public itu boleh ditonton oleh siapa saja. Tapi kalau kalian mau private gitu ya, terserah. Jadi hanya kita aja sama orang lain yang kita kasih linknya atau emailnya kita izinkan gitu ya. Begitu. Nah, atau unlisted gitu ya, atau schedule. Nah, bagaimana cara membuat video schedule? Jadi kita buat video ini tayangnya untuk nanti gitu ya. Nah, ini saya mau tayangnya hari Sabtu gitu ya. Tapi kalau kalian mau public, terus publish di sini ya, klik publish. Tapi karena ini adalah schedule gitu ya. Nah, saya mau dia tayang untuk hari Sabtu ya. Jadi saya biasanya selalu seperti itu. Ya, saya selalu membuat video-video dulu, baru kemudian videonya saya upload gitu ya. Saya upload kemudian saya schedule. Jadi kalau misalnya saya hari ini nggak bisa mengupload video karena kemarin saya sudah upload gitu dan itu akan tayang hari Sabtu. Ya, jadi itu harus konsisten ya. Jadi membangun channel YouTube itu kita harus konsisten ya. Contohnya seperti kita mau menonton film MacGyver gitu ya, MacGyver. Kalau zaman dulu kan ada film MacGyver tuh. Itu nontonnya misalnya setiap hari Sabtu jam 7. Jamnya sama ya, selalu sama itu dia. Jam 7 malam, harinya sama gitu ya. Nah, kita mau seperti itu. Kita buat YouTube itu seperti TV gitu. Jadi jangan semau-mau kita gitu. Orang nanti bingung gitu ya, ini jam tayangnya hari apa. Memang orang itu bisa menonton kapan saja gitu ya. Karena YouTube bisa ditonton kapanpun ya. Diulang-ulang juga bisa. Tapi kita mau buat seperti itu supaya orang-orang itu tahu jadwal kita. Apakah boleh? Enggak seperti itu, bebas, boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu ya. Tapi kalau kita punya cara yang terbaik, kenapa tidak kita lakukan gitu ya. Jadi ini kembali lagi terserah ke kalian, tapi ini adalah cara atau teori dasar yang biasanya dilakukan oleh saya dan banyak orang. Oke, nah schedule ini saya mau hari apa ya? Hari Sabtu depan itu tanggal berapa ya? Bentar, nggak kelihatan, saya ketutup mikrofon. Ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tanggal 23 ya. Jadi Sabtu tanggal 23. Nah, di sini. Sabtu tanggal 23, kemudian jamnya ya. Jamnya bebas gitu ya. Kalian mau upload jam berapa aja gitu ya. Tapi kalian kira-kira ya, biasanya orang itu ada di rumah jam berapa gitu ya. Atau mereka waktu nontonnya biasanya lebih senang jam berapa. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak kan biasanya beda ya. Bapak-bapak kerja, tapi ada juga ibu-ibu kerja. Seperti saya kerja gitu kan. Jam berapa biasanya mereka senggang gitu ya. Nah, itu uploadnya terserah ya kalian. Nah, di sini saya mau upload jam 6 ya, jam 6. Jam 6. Saya agak bingung ini ya, jamnya AM atau PM. Nah, ini jam 6 malam ini ya, jam 6 malam, tapi saya mau jam, karena penonton saya itu banyak yang nonton di jam 6 gitu ya. Jadi jam 5 gitu ya. Ini malam atau pagi, saya kadang juga bingung ya, kadang saya setting PM, tahu-tahu malam gitu ya. Tapi saya setting lagi PM, ternyata siang gitu. Kadang seperti itu. Mudah-mudahan ini nggak ngaco. Jadi saya mau jam 5 sore gitu ya. Jam 5 sore dia sudah muncul secara otomatis. Nanti jam 6 mereka sudah bisa tonton gitu ya. Sorry ya videonya kepanjangan, tapi nggak apa-apa. Memang ini harus panjang gitu ya. Ini sudah seperti ini jam 5. Kemudian kalau sudah, semuanya sudah, detail sudah, video elemen sudah, visibility-nya sudah, ini kita sudah atur gitu ya. Sekali lagi, ini karena saya buat seperti ini schedule ya, supaya nanti hari Sabtu mendatang dia muncul secara otomatis di jam 5.00 AM ini ya, Januari tanggal 23,
jam 5.00 AM dia muncul secara otomatis ya, terupload di YouTube secara otomatis. Tapi kalau kalian mau upload hari ini juga ya, save or publish ya, publish hari ini. Di bagian atas di sini tadi ya, seperti yang saya tunjukkan. Oke, kita klik schedule. Tunggu sebentar, nah sudah, video kita sudah terupload ya. Kalau kita perhatikan, ini saya copy dulu. Klik di sini, edge. Sebentar, ini saya close dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini schedule ya, sudah di schedule nih. This video is currently private and is scheduled to become public on January ya, tanggal 23 2021 jam 5.00 AM ya. Enak kan, asik kan? Jadi misalnya hari Sabtu besok kita pergi gitu ya. Ya kita udah mengupload gitu ya ini. Jadi saya buat seperti ini. Kalau channel kalian banyak, ya saya biasanya lakukan cara seperti ini. Jadi channel saya kebetulan banyak, ada beberapa video yang dibuat oleh teman saya. Jadi di-schedulein seperti ini ya, di channel-channel yang lain gitu. Jadi nggak mungkin kan saya, wah hari ini mengelola 10 channelnya sekaligus, nggak mungkin gitu. Jadi schedule gitu ya, caranya seperti ini gitu ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini adalah cara yang biasanya saya lakukan dan juga orang-orang lain lakukan. Ini adalah teori dasar ya, teori dasar. Jadi bukan berarti setelah kalian mempraktekkan hal ini, kalian bisa meranking. Karena sekarang persaingannya sangat sulit. Tapi ini adalah teori dasarnya supaya kita bisa meranking video lebih baik di YouTube dengan cara-cara yang benar. Yang disarankan oleh YouTube sendiri dan juga oleh atau orang-orang yang sudah pro di YouTube. Oke? Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah video. Karena itu juga akan membantu bahwa video ini interaksinya bagus gitu ya. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.